Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Koteka memang jadi kebanggaan suku Papua yang masih digunakan sampai hari ini. Tapi pernah penasaran gak sih guys? Kira-kira terbuat dari apa ya produk kemaluan mereka itu? Check this out. Nomor 6. Koteka. Kekayaan budaya di Indonesia emang gak lengkap rasanya tanpa suku Papua. Salah satu hal yang paling menonjol tuh guys dari penduduk asli di sana adalah pakaian khasnya yaitu koteka. Tapi pernah penasaran gak sih apa bahan yang dipakai untuk membuat koteka? Dan kira-kira gimana cara bikinnya tuh? Nah, pertama-tama mereka butuh kulit labu air sebagai bahan utama koteka. Terus isi sama biji buahnya dibuang lalu dipanasin di atas bara api supaya warnanya berubah menjadi coklat. And then masih harus dijemur lagi loh. Nah, abis itu tinggal ditambah tali supaya bisa dipakai untuk nutupin kemaluan. Ya, koteka ini sendiri merupakan bagian kebanggaan adat Papua dalam berbagai kegiatan adat. Koteka pendek biasanya dipakai tuh untuk bekerja sehari-hari. Sedangkan untuk koteka panjang digunakan dalam upacara adat formal. Nomor 5. Bumerang. Australia negeri wool, aborigin sukunya, bumerang senjatanya. Yap, memang betul lirik lagu dari Tio Kwek Kwek itu guys. Senjata khas suku asli Australia adalah bumerang yang bisa kembali ke tangan tuannya kalau dilemparkan. Itu bukan mitos loh guys. Dengan latihan dan juga teknik yang pas, senjata bumerang pasti bisa balik ke tangan kalian pas udah dilempar. Nah, tapi nggak semua jenis bumerang bakal bisa kayak begitu ya. Karena bumerang yang bentuknya kayak begini cuma dipakai untuk menyerang hewan. Dulunya banget, nenek moyang suku aborigin biasa pakai tulang hewan untuk membuat senjata keren ini. Mereka memakai bumerang untuk berburu, bertarung, atau perlombaan. Tapi seiring berkembangnya zaman, sekarang dari kayu pun udah bisa bikin bumerang yang bagus loh. Nomor 4. Keris. Menurut kepercayaan setempat, sejak abad 12-13, nenek moyang di Pulau Jawa tuh menggunakan material meteor untuk membuat sebuah keris. Dipercaya tuh guys, dengan bahan titanium yang ada di dalam batu meteor, keris mereka tuh akan semakin kuat dan bertambah sakti. Hal ini terbukti dari rekam sejarah era Sultan Agung di Kesultanan Mataram pada abad ke-16. Tapi gimana cara mereka tahu kalau batu meteor bakal jatuh dari langit ya? Katanya sih, dulu empu-empu di tanah Jawa sering ngelakuin tirakatan atau semacam kegiatan puasa sambil melihat ke langit. Kadang-kadang diselingi dengan meditasi juga loh. Ya, namanya orang zaman dulu pasti sakti-sakti banget kan? Cuma di zaman sekarang besi baja lebih sering dipakai untuk membuat keris tradisional guys. Nomor 3. Wayang. Jadi salah satu pertunjukan seni paling legend di Indonesia, wayang gak cuma memikat kalangan lokal aja, tapi juga turis-turis dari mancanegara. Jawa dan Bali adalah dua wilayah yang paling kaya sama pertunjukan seni wayang. Tapi di balik ketenarannya, bahan utama yang paling bergengsi untuk menciptakan wayang adalah lembaran kulit kerbau guys. Nah, kulit kerbau yang sudah dikeringin bakal dibentuk sesuai desain wayang, lalu bagian siku-sikunya diciptakan dari tanduk kerbau. Siku-siku yang terbuat dari tanduk harus dikunci dengan sekrup supaya bisa digerakkan dan terlihat dinamis dalam pertunjukan wayang. Nomor 2. The Havilland Meskido. Berdesain gagah dengan ukuran besar dan juga sangat efisien, itulah yang kita lihat sekilas dari pesawat The Havilland Meskido. Tapi jangan tertipu sama tampilan luarnya saja ya, karena sebenarnya pesawat ini terbuat dari laminasi kayu loh. Padahal pesawat di zaman sekarang kan kebanyakan terbuat dari logam ya, pasti pada nggak ada yang nyangka kan? Nah, selain karena proses produksinya murah, penggunaan kayu membuat laju pesawat lebih kencang karena bobotnya yang ringan. Setelah bodi pesawat dibentuk dari konstruksi kayu kokoh, barulah segala sambungan kabel dan elektroniknya dimasukkan ke dalam bodi pesawat. Kemudian pesawat tersebut diproduksi banyak sekitar tahun 1930-an sama perusahaan Havilland Aircraft Company di Inggris. Cuma pas sudah nyampe tahun 1956, pesawat Havilland ini mulai di stop produksinya. Nomor 1. Tongkat lompat gala. Mungkin banyak dari kalian yang berpikir kalau tongkat untuk lompat gala terbuat dari kayu aja kan? Nggak cuma dari kayu doang loh guys. Nyatanya untuk menciptakan satu tongkat gala yang fleksibel dan juga tetap kuat, bambu dan fiberglass sering dipakai sebagai bahan utamanya. Tapi bukan cuma itu aja syarat pembuatannya ya. Karena pembuatan tongkat ini harus disesuaikan juga sama berat badan peserta lomba loh. Nah, misalnya kalau berat atlet itu 60 kg, maka bobot tongkatnya juga harus disesuaikan dan nggak boleh lebih dari 2,26 kg. Kalau sampai salah pakai tongkat, galahnya bisa patah guys. Tapi kalau emang udah sesuai sama fisik atletnya, mau lompat setinggi apapun ya mereka tuh nggak bakal khawatir patah lagi deh.
Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.